Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nela Zahra. Saya dari kelas G Universitas Muria Kudus dengan NIM 2020-20112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian jurnal online yang sudah terakreditasi. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, jurnal yang saya temukan di internet dan akan saya bahas pada kali ini adalah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam transaksi perbankan. Disusun oleh Indah Afrita, Dela Rahmi Pratiwi, dan Yeti, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau. Nomor volume 4, September 2020. Jurnal ini sudah terakreditasi oleh Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi SK nomor 10-E-KPT-2019. Perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, di mana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang sangat dirugikan. Misalnya, transaksi dengan menggunakan kartu kredit, adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kredit, namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai dari tagihan kartu kredit tersebut kan menjadi tidak relevan. Perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka. Adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai. Hal ini sangat jelas merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi dan tagihan kartu kredit melebihi harga yang dibayar oleh konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan uang secara langsung sebagai alat pembayaran yang sah atau utama atas suatu transaksi jual beli mulai tergeser dengan adanya suatu fasilitas yang dikeluarkan oleh perbankan, yakni kartu kredit. Melalui kartu kredit, pihak pembeli tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi jual beli, sehingga kartu kredit dianggap sebagai alat bukti pembayaran yang praktis dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang day to day dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer karena untuk transaksi kecil orang cenderung menggunakan uang cash atau secara langsung, sementara untuk transaksi sedangkan untuk transaksi yang besar pilihannya jatuh pada alat pembayaran cek ataupun surat-surat berharga lainnya. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga memuat tentang hak dan kewajiban konsumen. Menurut Bab 2 Pasal 4 pada undang-undang tersebut, hak konsumen adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang B, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sedangkan menurut pasal 5, kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang B, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati pada perjanjian tersebut. Hasil
Hasil penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian pada kali ini adalah pendekatan yuridis atau undang-undang. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang atau peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data berasal dari data sekunder. Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik yang terdapat seperti dalam pelajaran statistik, namun lebih kepada penjelasan yang dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Untuk pembahasan sendiri, perjanjian kredit atau pembiayaan pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak antara dua pihak tersebut, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar atau disebut dengan bargaining position. Dalam hal ini, yang menempati posisi bargaining position adalah pihak bank. Secara umum, perlindungan hukum bagi nasabah meliputi dua hal, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Kedua, perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang diberikan di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sebuah sengketa. Ketidakberimbangan posisi hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank merupakan faktor utama dimunculkannya mengenai perlindungan dana nasabah penyimpanan melalui lembaga penjamin simpanan atau yang biasa kita sebut dengan LPS. Dengan demikian diharapkan nantinya setiap nasabah mendapatkan informasi secara langsung dari pihak bank bahwa dana mereka aman karena telah dijamin melalui lembaga penjamin simpanan, sehingga dapat menepis kekhawatiran para pihak nasabah penyimpan dana pada bank. Pada suatu transaksi jual beli selalu memungkinkan timbulnya hambatan yang merugikan pihak penjual dan pembeli. Begitupun apabila transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Hambatan yang timbul dalam transaksi jual beli melalui kartu kredit biasanya terjadi antara lain yaitu 1. Ketentuan tidak berlakunya suatu slip penjualan yang sebagai suatu bukti transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit. Yang kedua, tidak berlakunya suatu slip penjualan atau sales draft. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan diantaranya, yaitu transaksi yang dilakukan merupakan transaksi jual beli legal atau dilarang oleh hukum. B. Tanda tangan pada slip penjual wesel draft berbeda dengan tanda tangan yang terdapat pada kartu kredit. C. Terdapat perbedaan antara slip penjualan wesel draft yang diserahkan untuk pembayaran dengan salinan atau kopi yang diserahkan kepada pembeli atau pemegang kartu kredit. Yang ke D. Terdapat kecurangan dalam harga penjualan barang atau jasa yang melebihi harga eceran normal. Harga melebihi harga terendah. Pedagang atau merchant tidak dimintakan otorisasi atau permintaan persetujuan atas suatu transaksi yang melebihi batas maksimal untuk harga terendah yang diberikan penerbit atau issuer kepada pedagang atau merchant. Yang selanjutnya terjadi penyimpangan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara pedagang merchant dengan penerbit issuer sebelumnya. Yang terakhir, kartu kredit yang digunakan pembeli atau pemegang kartu kredit telah dinyatakan tidak berlaku atau kartu terdapat dalam daftar kartu yang tidak berlaku. Dan kartu tersebut dikeluarkan oleh perusahaan kartu atau penerbit issuer secara rutin kepada penjual atau pedagang barang atau jasa.
Adapun upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah tahap mediasi, di mana bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu, yaitu kantor bank menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor bank tersebut. Yang B, transaksi keuangan yang diadukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah memerlukan penelitian yang khusus terhadap suatu dokumen blank atau penelitian khusus terhadap suatu dokumen bank. Yang ketiga, terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam transaksi perbankan adalah belum terlaksana dengan baik karena adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit. Namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut. Yang kedua, hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam transaksi perbankan adalah dilihat dari sisi pelaku usaha, di mana pihak bank tidak bertanggung jawab penuh untuk memperoleh tanda bukti penerimaan dari penerimaan uang dan juga tidak menutup adanya human error yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri. Saran yang pertama, memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaimana tersebut di atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap pihak bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Yang kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Penutup, referensi dari jurnal hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain-lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.